Halo, selamat datang di channel Subroy. Di video kali ini saya akan berbagi nih bagaimana cara membuat kopi dengan menggunakan ini mesin pembuat kopi elektronik dari Sharp dengan tipe HM80LW ya ini. Mesin pembuat kopi ini saya beli secara online seharga 225 ribuan lah. Belum termasuk ongkir ya waktu itu. Untuk spesifikasinya sendiri untuk Sharp Coffee Maker ini adalah kapasitasnya sendiri itu 10 cangkir ya, ini bukan 10 gelas tapi 10 cangkir. Nah, fiturnya sendiri itu selain untuk membuat kopi yaitu bisa untuk menghangatkan atau memanaskan kopi. Jadi menjaga kopi kita tetap panas ya selama mesin ini dinyalakan tentunya. Oke, di dalam pembeliannya sendiri dulu saya dikasih ini buku manual dan juga ini kartu garansi. Kemudian ini unitnya seperti ini. Dan saya dikasih juga ini sendok takar kopi ya. Oke, saya akan menerangkan sedikit bagian-bagian dari Sharp Coffee Maker ini. Yang pertama di sini adalah tabung ya. Ini tabung untuk mengisi air dingin ya, air matang. Di bagian bawah ini ada tombol on off untuk menyalakan mesin. Kemudian ini bagian atasnya ada untuk menaruh bubuk kopi maupun teh ya. Jadi ini bisa untuk membuat teh juga. Nah, seperti ini. Nah, ini dikasih saringan kopinya seperti ini. Kemudian ini ada teko yang terbuat dari kaca ini untuk menampung kopi ya. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah plat pemanas ya. Jadi ini berfungsi untuk memanaskan kopi setelah kopi dibuat tentunya, jadi menjaga kopi tetap hangat seperti itu ya. Oke, pas pertama kali kita akan menggunakannya pastikan ini semua peralatannya ini sudah dicuci dengan bersih ya. Oke, sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara membuat segelas kopi dengan menggunakan coffee maker ini ya. Jadi pertama-tama kita siapkan air bersih dingin sebanyak 1 gelas seperti ini, kita masukkan ke dalam tabung ini ya. Jadi masukkannya di bagian atas seperti itu. Oke, kemudian kita ambil sendok takar atau sendok makan lah seperti ini ya. Kita siapkan bubuk kopi. Kalau saya sih biasanya untuk 1 gelas seperti tadi itu saya siapkan juga 1 sendok saja seperti ini. Kita masukkan ke dalam saringannya. Kemudian kita taruh saringannya di dalam tempatnya seperti ini. Nah, jadi untuk menggunakannya si teko ini kita ambil dulu ya. Ambil dulu sebelum kita memasukkan ini saringan. Kita masukkan saringannya di tempatnya di sini seperti itu. Kemudian kita tutup. Kita masukkan ke dalam. Dan ini kita tutup. Setelah itu baru kita masukin ceret kaca ini atau bejana kaca ini. Caranya itu dari depan, posisi handle-nya itu di belakang seperti ini ya, didorong sambil agak sedikit ditekuk ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi jangan kebalik. Soalnya saya lihat ada yang macet saat menggunakannya karena kebalik ya, masangnya harusnya ini dulu baru teko ini. Kemudian ini kita colokkan ke listrik PLN. Oke, setelah itu kita tekan saklar on di sini. Nah, untuk membuat kopi 1 gelas ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 menitan lah. Jadi cukup cepat ya. Ya. Kita dengar ada bunyi kerebak-kerebak. Itu tandanya mesin sudah mulai bekerja. Ya, jadi ini prinsipnya itu mengalirkan air dingin dari sini, kemudian dipanaskan di pipa heater kayaknya ya. Setelah itu disemburkan ke kopi, bubuk kopi yang kita taruh di saringan ini. Kemudian hasil dari penyulingan itu akan masuk ke sini ya, ke bejana kaca tanpa ampas. Nah, jadi kelebihan dari coffee maker ini bisa membuat kopi tanpa ampas. Nah, ini kalau dipegang ada hangat ya, panas di sini. Nah, kalau sudah bunyi-bunyi seperti itu tandanya air yang ada di penampungan ini itu sudah habis ya, yang 1 gelas tadi. Jadi ini sudah siap digunakan.
ataupun diambil kopinya, ya bagian atas tampak mengepul asap. Nah, untuk menjaga kopi ini tetap hangat, pastikan ini mesinnya tidak dimatikan ya. Dan ini ditunggu beberapa saat sampai mesinnya itu berhenti. Karena kehabisan airnya, si alat ini berfungsi menghangatkan kopi yang ada di bejana ini ya. Nah, sudah berhenti, dan yang bekerja sekarang adalah filamen pemanas yang ada di bawah teko ini untuk terus menghangatkan kopi yang ada di sini ya. Tapi kalau saya sih biasanya setelah selesai bekerja seperti ini, matikan saja langsung mesinnya biar awet aja gitu. Dan kita siapkan gelas yang tadi. Kemudian untuk mengambilnya ini jangan takut karena di sini ada klep ya, semacam katup gitu. Jadi kalau kita ambil itu tidak akan menetes lagi si kopinya itu. Nah, seperti itu, tidak akan menetes. Dan ini harus hati-hati karena ini panas ya. Oke, kita masukkan ke dalam gelas. Biasanya ini airnya akan berkurang sedikit ya dari yang tadi disiapkan karena mungkin ada penguapan di sini. Nah, kita lihat ini kopinya benar-benar bersih tanpa ampas. Sementara untuk ampasnya sendiri ya tertinggal di sini ya. Nah, ini ampasnya. Nah, setelah seperti ini baru kita tambahkan gula pasir sesuai selera ya. Kalau saya sih biasanya kalau untuk 1 sendok gula 1 sendok kopi biasanya menambahkan gula itu 1,5 sendok ya gula pasir. Nah, jadi kelebihan memakai kopi maker ini yang pertama lebih cepat kalau kita nyeduh kopinya itu lebih dari segelas ya menurut saya. Jadi kalau kita misalnya menyeduh 5 gelas kopi itu nggak ribet-ribet satu-satu ya diseduh. Jadi ini lebih praktis. Tapi kalau untuk nyeduh 1 gelas seperti ini saya rasa cukup ribet ya. Jadi kalau untuk segelas sih mendingan kita langsung saja gitu seperti biasa manual tanpa mesin kopi. Untuk rasa kopi yang dibuat oleh kopi maker ini saya rasa tidak jauh berbeda dengan kita membuat kopi secara manual. Tapi di sini yang membedakan adalah kopinya itu menjadi bersih ya, tanpa ampas. Jadi kita lebih mudah, lebih enak nyeruputnya aja gitu.